Dalam episode Kepo Buku kali ini, merayakan buku itu bisa hadir di kawasan Indonesia Timur gitu. Jadi nggak perlu datang sampai ke Jakarta misalnya. Kok lu nggak kesana? Lu kan dari Makassar kan? Jangan ngomong kasar, gue orangnya halus, nggak bisa gue dikasarin. Makassar. Dan di cerita itu si Ghost ini nggak merasa perlu memberi pesan-pesan bahwa bandel itu jelek, bahwa iseng itu nggak baik. Toilet-toilet Asia Tenggara atau perbedaan budaya ataupun misalnya lebih spesifik misalnya pantai-pantai kece di Asia Tenggara gitu. Jadi memang kita harus mainannya sekarang karena udah banyak harus lebih niche gitu. Jadi kalau ada teman yang menjual, tolong kasih tahu ya. Aku lagi mencari. Iklan baris ini dipersembahkan oleh Casual Reader 4. Inilah Kepo Buku episode ke-17. Mohon maaf bagi yang menunggu minggu lalu, kami tidak hadir karena kesibukan. Gue sih yang sebenarnya gak sibuk ya. Emang ada yang nungguin kita? Wes gila lo. Banyak ya? Lo tahu gak follower Kepo Buku itu ada 2 juta orang. Yoi. Kalau Steven gak ada baru pada nanyain. Kalau gue nggak ada gak ada yang peduli gitu ya. Bodoh amat. Aduh. Jadi ya begitulah, kita ketemu lagi di Kepo Buku episode ke-17 hari ini. Dan hari ini kita akan nagih oleh-oleh dari Daeng Steven. Kita sebutnya Daeng Steven aja karena dia baru pulang dari Makassar. Siap. Apa acaranya, Steven? Makassar International Festival. Makassar International Writers Festival. Kenapa disebut international? Karena dia nggak nasional. Iya. Tapi inter. Lu bukan opat, Nek. Nggak cocok. Nggak cocok. Ya udah. Sementara Opat tadi sempat kita telepon, dia lagi di bis dong, ngangkat telepon. Jadi ya udah, kalau nanti dia sempat gabung, dia bilang sih 10 menit lagi dia sampai di, nggak tahu sampai di mana. Yup. Ada Steven di Ambon seperti biasa, ada Toto yang kembali ada di Kuala Lumpur. Encik Toto, apa kabar? Alhamdulillah baik saja. Aku baik saja. Nggak cocok, lu bukan Opat, nggak cocok. Lah, bales. Jadi pokoknya intinya dari Kepo Buku kali ini adalah nagih oleh-olehnya Steven. Terus juga, sebelumnya selamat malam dulu buat Mas Ari di Perth. Terima kasih banyak udah kirim reviewnya. Bukunya menarik, kita akan tungguin kiriman yang lain, baru nanti kita jadiin satu di episode review teman Kepo Buku. Oke. Baiklah, mari kita mulai saja. Kita mau nagih Daeng Steven. Gue bilang Daeng karena Steven ternyata baru balik dari Makassar International Writers Festival. Dan gue salut banget, lu tuh nguber ya acara-acara begini, emang lu niatin gitu? Sebenarnya ini event yang aku niatin buat datang di tahun lalu ya, Bang. Cuman kesempatannya baru kali ini. Lu ikutin semua acaranya nggak? Bersyukur bisa dapat event dari hari pertama sampai hari terakhir di hari Sabtunya itu. Asik. Kayaknya perlu kita wujudkan nih, misalnya kapan Ubud Writers Festival atau Makassar Writers Festival berikutnya, kita nongkrong di sana bikin rekaman gitu. Boleh, lu ongkosin gue ya. Nanggung banget, minta ongkos doang. Kalau ongkos tuh pesawat Jakarta, Singapura, Jakarta tuh kan murah ya, gitu kan. Kalau hotel, akomodasi, makanan, transport kan kalau di sana itu agak mahal. Gue aja nanggung. Kalau yang mahal gue nanggung. Takutnya lu nggak mampu kan. Jadi yang murah lu bayarin. Emang kita berdua tuh levelnya cuma bisa omdo. Lihat tuh Steven, udah ke Ubud, udah ke Singapura, udah ke Makassar. Emang. Tapi sebentar, gue mau nanya sama Steven. Iya. Waktu itu yang pas sebelum Makassar ini kan waktu itu lu juga pernah itu tuh yang ketemu sama Bu Leila. Iya. Udori. Di Ubud. Itu di Ubud. Nah, Iya. kalau ini yang di Makassar. Tapi sebenarnya itu organisernya sama? Enggak. Jadi di Makassar ini digagas oleh Rumata Art Space. Dikomandoi oleh
Ibu Lili Farid. Oke. Lili Farid dan Mas Riri Riza. Jadi kedua orang inilah yang memiliki mimpi besar bagaimana Makassar tuh punya sebuah event, sebuah ajang kumpul literasi yang bisa mewadahi penulis, bisa mewadahi pembaca, bisa mewadahi agen-agen literasi di pelosok Sulawesi Selatan, dan aku kira sangat-sangat berhasil untuk mendorong minat baca itu semakin nyata gitu. Oke. Dan tahun depan itu bakal jadi acara yang ke-10. Wow. Terus tiap tahun gitu ada tema yang berbeda-beda gitu, Van. Kayak misalnya tahun ini gitu ada tema apa gitu misalnya. Yang di tahun ini temanya tentang people. Oke. Tapi di luar tema ya gitu ya. Yang aku pengen tekanin di acara ini adalah bagaimana simpul-simpul sastra, kegiatan bertemu penulis, merayakan buku itu bisa hadir di kawasan Indonesia Timur gitu. Jadi nggak perlu datang sampai ke Jakarta misalnya, ke Jogja untuk sekedar untuk kumpul-kumpul dan merayakan buku gitu. Tapi para penulis lah yang didatangkan ke Makassar. Oke. Dan mereka meniatkan festival ini menjadi festival yang nirlimbah. Jadi ketika pelaksanaan acaranya tuh sampah-sampahnya dipilah-pilih gitu. Misalnya kita disuruh bawa tumbler sendiri gitu. Pembawa acaranya tuh disuguhi gelas sama pitcher. Udah, mau minum, tuang sendiri. Kurang, ambil sendiri di sumur. Sumur. Kok lu gak kesana? Lu kan dari Makassar kan? Lu Makassar bukan sih? Iya. Lu Sulawesi ya? Sulawesi, Makassar? Jangan ngomong kasar, gue orangnya halus, nggak bisa gue dikasarin. Makassar! Makassar! Oke, nih kayaknya yang lagi naik busway tadi udah sampai nih. Bentar ya, kita telepon dulu ya. Oke. Mbak Opat. Selamat malam. Selamat. Sudah sampai dengan selamat di busway? Hah? Di busway? Ya udah. Sambil dia minum dulu gitu kan ya. Kita lanjutin ceritanya Stephen dulu. Jadi kita lagi nagih oleh-oleh Stephen dari Makassar Writers Festival. Oke, jadi siapa-siapa aja yang datang ya di Makassar. Siapa aja? Yang pertama ada Agustinus Wibowo. Oke, siapakah dia? Penulis sastra perjalanan yang kondang itu. Ada Yandi Lawrence. Kalau kemarin lihat film Keluarga Cemara, nah Ko Yandi ini yang bikin skenario-nya. Dan ada lagi tim dari Storyalco, online publisher itu yang lagi down juga. Ada Butet Manurung, ada Mbak Trinity, ada Mbak Reda, ada Faisal Odang tentunya yang kemarin menang cerpen terbaik Kompas di tahun 2018. Ada penulis lokal juga, ada Daeng Aan Mansur, penyair kondang asal Kota Angin Mamiri, dan Lala Bohang, ada Haidar Bagir, ada Haidar Bagir di sana. Oke. Ada Marcella FP, ada Alfi Syarin, ada Vira Basuki, Intan Paramadita. Wow, rame ya berarti ya? Cukup ramai, dan ada Sabda Armandio. Jadi cukup banyak penulis-penulis keren yang berkesempatan bisa ngisi. Oke. Terus lo ikut apa Van yang secara aktif lo ikutin? Nah ini kan ada 60 mata acara ya. Aku nggak hitung sih. Cuma dari yang menarik. Yang aku ikutin ada beberapa ya. Dari pertama tuh kayak workshop travel writing. Gimana sih cara bikin cerita perjalanan yang bermakna gitu. Jadi Agustinus Wibowo ini bilang kalau cerita perjalanan yang cuman sekedar itinerary itu udah cukup umum gitu ya, udah mainstream ya. Tapi gimana kalau refleksi atas perjalanan itu kita tuangin ke dalam buku, ke dalam tulisan gitu. Karena sarana menulis ini adalah alat merekam memori yang paling situ ya, yang paling bagus ya, selain foto gitu. Terus ada yang menarik juga itu aku ikutin tentang launching bukunya ini, Alfian di Pahatang. Mas Alfian ini 5 kali dia ikut seleksi penulis emerging di Makassar ini, tapi
di tahun kelima baru dia tembus, dan di tahun kemarin setelah tembus dia menelurkan sebuah kumcer yang berjudul Bertarung Dalam Sarung. Menarik. Ya Steven ngomong istilah bertarung dalam sarung aja gue langsung ketawa gitu loh. Yang gue nggak tahu kalau Toto paham nggak maksudnya bertarung dalam sarung itu apa? Apa tuh? Yang jelas bukan apa yang ada di otak lo tau. Lah gue malah kagak ngerti, gue malah kayak gue tanya, gue blank, gue apaan itu maksudnya gitu. Menarik. Itu kaitan budayanya menarik banget. Oke. Van, lu ngobrol yang pertama tadi kan ada soal anak, ada soal traveling yang lu ikutin gitu ya. Iya. Terus yang soal anak dulu. Ini menarik karena Reda yang jadi fokusnya dan yang menarik ketika beberapa hari lalu tiba-tiba Steven ngirim bukan ngirim, pamer deh kayaknya ya. Dia ngobrol sama Reda Gaudiamo. Gue iri. Men, itu idola gitu loh, itu keren banget. Mbak Reda itu keren banget, legend banget. Mbak Reda siapa? Nama panjangnya siapa? Reda Gaudiamo. Kalau lu pernah dengar duet Ari Reda dengan Hujan Bulan Juni, salah satunya yaitu Reda Gaudiamo. Dia itu salah satu editor sebuah majalah. Kemudian kalau di kampus dulu sih taunya dia itu kayak troubadour gitu loh, menyanyi dengan gitar bersama Ari gitu ya, menyanyikan lagu-lagu folk song gitu deh. Dan belakangan gue baru tahu bahwa dia juga menulis buku, terus buku yang terakhirnya itu Nawila itu bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahkan Mbak Reda sendiri sempat ke Inggris sebelum lama ini. Istilahnya apa sih kalau lu? Program residensi gitu. Dan kita dengerin dulu obrolan dengan Reda Gaudiamo dan Steven Sitongan dari Makassar International Writers Festival. Saya sedang berada bersama Mbak Reda Gaudiamo, penulis dari Nawila. Yang pertama mungkin bisa cerita sedikit oleh-oleh dari residensi di luar negeri kemarin di London. Oleh-olehnya kalau dari segi buku, saya merasa kita sangat membutuhkan buku dalam bentuk puisi untuk anak-anak. Karena tidak hanya membuat anak-anak mengenal bahasa, tapi juga membuat mereka lebih mudah membaca, membuat otak mereka bekerja, bermain lebih giat dalam mengenal kata apapun lah dalam bahasa buku. Jadi itu yang kita tidak punya saat ini. Terus kemudian adalah bagaimana sekolah-sekolah membuat seperti kelas menulis untuk anak-anak yang memang berbakat dan punya minat besar untuk menulis. Dan itu diberikan kepada anak-anak kelas 4 ke atas, kelas 4 SD ke atas. Dan buat saya itu sangat luar biasa karena anak-anak itu setelah jam sekolah mereka mengikuti kelas itu selama 2 jam, kemudian datang 10 kali, di akhir pertemuan mereka akan menyelesaikan sebuah novel. Buat saya itu adalah hal yang luar biasa gitu, dan bagaimana mereka bekerja bersama menyelesaikan novel sebagai kelompok, tapi menyelesaikan cerpen-cerpen sebagai karya pribadi, buat saya itu luar biasa. Dan saya ingin sekali kita bisa punya seperti itu. Itu oleh-olehnya. Saya kemarin sudah bicara juga dengan beberapa teman yang kemudian tertarik untuk mencoba melakukan hal seperti itu di Jakarta atau dimanapun. Memang tidak mudah karena orang lebih tertarik pada proyek untuk orang dewasa, tapi saya pikir sedikit saja orang yang mau dan percaya pada ide itu, saya rasa sudah cukup untuk menggerakkan niat itu. Ya. Semoga idenya menggelinding lebih besar. Semoga paling tidak dengan sekolah-sekolah tertentu atau dengan guru-guru yang memang punya minat besar dan punya rasa cinta yang besar pada anak-anak gitu. Dan melihat bahwa kemampuan menulis itu sangat diperlukan ya gitu. Sangat penting. Mbak Reda tadi sempat bicara Neil Gaiman, Roald Dahl. Saya mau tanya, buku apa yang lagi Mbak Reda baca sekarang? Buku yang saya baca sekarang karyanya Leigh Bardugo yang judulnya adalah
Language of Thorn, bahasa duri. Itu semacam dongeng. Itu dongeng saya pikir. Tetapi dibuat dengan, saya pikir itu untuk anak remaja, mungkin anak-anak umur 10-11 tahun, 11 ke atas tahun gitu ya. Tapi cara menyampaikannya begitu bagus. Dibuat dengan bergambar, jadi setiap halamannya itu punya gambar yang berbeda. Kalau kita tekan gitu apa namanya itu, swipe, itu akan seperti kita melihat film. Aduh, keren banget. Jadi saya pikir orang di sana ya begitu bersungguh-sungguh dan serius dan melihat sebuah karya, menangani sebuah karya teks cerita itu dengan penuh imajinasi dan kreativitas yang tinggi, dan buat saya itu bagus sekali. Kira-kira itu bisa dibuat di sini? Saya rasa mestinya bisa ya, sepanjang penulisnya punya kesukaan pada bentuk seperti itu dan menemukan ilustrator yang betah mengerjakan itu, karena itu per halaman. Jadi harus di layout dulu, terus kemudian atau bagaimana gitu supaya bisa. Jadi setiap halaman dia nambah terus, nambah gambarnya, nambah. Mula-mula cuman daun, terus kemudian daun memanjang, kemudian ada bunga, terus kemudian jadi hutan, ada binatang, ada orang, terus gitu. Setiap cerita begitu. Jadi tapi PR yang terutama mungkin saya pikir ada di penerbit. Apakah penerbit mau membuat buku seperti itu, karena harganya pasti sangat mahal. Tetapi buat pembaca yang sangat suka pada buku yang berbeda gitu, saya pikir akan sangat diminati itu. Kalau kita mau tahu cerita anak atau pengen menggemari cerita anak, Mbak Reda bisa kasih kita nggak setidaknya 1 atau 2 judul mungkin yang bakal jadi pintu masuk kita untuk mengenal cerita anak tuh yang seperti apa gitu? Kalau kita ceritanya model pemula gitu ya, saya rasa Toto Chan adalah buku yang sangat-sangat menarik dan perlu dibaca, atau pintu masuk yang sangat baik, karena saya mengalami hal yang sama dengan itu, meskipun baru menulis Nawila berapa puluh tahun setelahnya. Ada satu buku lagi karyanya Rene Goscinny dan Sempe. Rene Goscinny yang buat si Asterix. Jadi dia adalah seorang ilustrator yang berubah di tengah jalan karirnya menjadi penulis cerita. Nah di sini dia bekerja sama dengan seorang karikaturis namanya Jean-Luc Sempe. Nah dia di sini membuat cerita tentang seorang anak laki-laki namanya Nicola. Kalau Toto Chan begitu polos dan penuh dengan pertanyaan di kepalanya gitu. Kalau Nicola adalah anak laki-laki kelas 2 SD yang bandelnya bukan main. Dan di cerita itu si Goscinny nggak merasa perlu memberi pesan-pesan bahwa bandel itu jelek, bahwa iseng itu nggak baik gitu. Dia benar-benar dibiarkan aja ceritanya mengalir. Anak ini ngisengin temennya yang berkacamata, terus dia pulang sekolah lihat becekan air, dia main-main sampai sepatunya mangap gitu. Jadi dan kemudian diceritakan dengan ayah ibunya marah karena sepatunya yang baru dibeli itu sekarang udah rusak. Tapi nggak ada misalnya, makanya lain kali jadi nggak ada sama sekali. Itu yang sebenarnya ini keren banget. Jadi betul-betul masuk ke dunia anak-anak dan saya ngerasa bagus banget. Judulnya Nicholas kalau dalam bahasa Inggris. Kayaknya belum diterjemahkan namanya orang Indonesia. Mungkin penerbit kita belum nggak lihat juga, nggak tahu ya. Gitu. Tapi saya rasa itu kalau dibaca 2 itu akan membantu kita mengenali anak-anak kembali pada kenangan kita akan masa anak-anak. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Reda. Terima kasih banyak Steven. Terima kasih buat pendengar podcastnya Steven, supaya siapa tahu nanti omongan ini berguna. Ada 3 poin menarik dari obrolan Steven ya, walaupun cuma 3 poin sih emang obrolannya. Yang pertama itu tentang pengalaman dia waktu di London, terus pertanyaan standar kepo buku yaitu lagi baca buku apa, dan yang terakhir buat gue yang terakhir ini pertanyaannya pintar banget nih. Apa judul cerita anak yang bisa jadi pintu masuk buat pemula? Iya.
Kalau Om Rane pernah baca buku anak nggak? Pernah, dan gue suka banget buku Terus anak. apa dong? Itu kan versinya Mbak Reda tuh, salah satu yang Toto Chang. Kalau Om Rane apa? Iya, apa nih? Joko Lelono. Oh. Gua itu dulu fans cerpen-cerpennya dia. Apa ya, kata-katanya tuh masuk gitu loh buat anak-anak gitu. Jadi Joko Lelono sih gue udah lupa lah namanya, judulnya apa, tapi cerpen-cerpennya dulu di Hai itu selalu gue lalap tuh, cerita-cerita Joko Lelono. Kan bisa dibaca lagi kalau Joko Lelono mah. Gue kehilangan. Maksud gue nggak tahu di mana nyari cerpen-cerpennya Joko Lelono yang dulu. Oh, kan ada beberapa yang udah diterbitin lagi sebagai e-books kan? Nah, baiklah, akan saya cari. Kalau Om Toto? Kalau bukan anak-anak ya sama lah, zaman dulu ya tetap favorit gue yaitu yang dulu pernah dibahas di salah satu episode Kepo Buku, yaitu pertama 5 Sekawan sama bukunya H.C. Andersen, Hans Christian Andersen. Kalau Opat? Nggak mau jawab. Kalau Steven? Aku menambahkan sedikit ya, selain buku sastra, urutan penjualan terbanyak gitu ibaratnya ya Bang ya, Mas Toto, Mbak Opat. Itu buku anak. Dan di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Dan itu maksudnya buku anak, buku anak itu cerita anak atau buku yang berhubungan dengan anak? Aku rasa buku yang berhubungan dengan anak. Buku aktivitas, buku cerita, buku mendongeng. Dan Mbak Reda tuh ngajakin para hadirin, para pesertanya tuh untuk bikin cerita yang bisa jadi teman, bisa jadi kawan si anak gitu, kawan si pembaca gitu. Dan aku kira kalau di Indonesia sendiri yang buku-buku yang bisa jadi kayak kawan gitu, seperti Nawila, seperti Harry Potter, seperti 5 Sekawan, itu sebuah tantangan yang menyenangkan gitu ya. Gimana caranya supaya orang-orang tuh melirik untuk menulis cerita anak gitu, untuk para sastrawan besar untuk bisa legowo untuk melihat ada ceruk pasar ada ceruk pembaca yang butuh juga bacaan-bacaan yang bermutu gitu. Yoi. Titik pentingnya itu adalah itu. Kayak salah satu buku yang dicontohin Mbak Reda tadi kan, Nicola karya René Goscinny itu menggambarkan tentang sosok anak yang buadung banget. Jadi nggak mesti harus ada moral of the story di situ atau menggambarkan dia anak yang baik-baik, tapi menggambarkan kebandelannya itu bisa menarik gitu menjadi sebuah cerita. Terus sama satu lagi, balik ke Joko Lelono tadi, akhirnya gue browsing. Lu harusnya tahu dong, Astrid. Tahu lah. Itu Joko Lelono. Lah yang bilang bukan siapa. Ya gue lagi baca lagi, makanya gue. Mimin ini yang anak budak yang hitam itu. Bukan. Itu Joko Lelono yang terjemahin. Nah iya gue tahu, makanya dari dulu waktu itu pas episode berapa Mimin lu pada nggak ngerti. Sekarang lu sebut lagi Mimin apaan. Kan udah pernah gue sebut. Iya lu udah pernah sebut ya. Ya maaf lupa. Terus tapi yang paling gue suka yaitu ini Little House on the Prairie, Laura Ingalls Wilder. Itu Michael Landon itu. Itu filmnya Sumanto. Nah kan gue gak salah. Kirain supaya lu ingat gitu, itu gak salah ingat gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal cerita anak, Dewan Kesenian Jakarta sekarang kan lagi membuka sayembara cerita anak. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti sayembara ini, batas pengirimannya masih lama nih, 3 September 2019. Untuk lebih lanjut bisa di www.dkj.or.id. Steven tuh harus ikutan. Itu kemarin ikutan workshop cerita anak. Oh, lu ikut workshopnya, Van? Iya, yang di hari keempat nih, atau hari ketiga. Steven itu selalu pakai nama pena. Salah satu nama penanya adalah Paman Kubil. Paman Gembul Husin dan Asta. Bingung tuh dia anak. Bona gajah kecil berbelalai panjang. Tapi penasaran banget nih, kalau cerita anak tuh, apakah Mbak Opat punya pengalaman membaca buku anak? Jadi Mbak Opat punya pengalaman dengan buku anak gitu? Nggak, kayaknya Opat itu
nggak melewati fase-fase buku anak, dia langsung Mirawe kayaknya sama Motingo Bushe. Enggak. Opat itu jarang banget. Dulu dia ngakunya fiksi. Dia tuh pertama kali dibaca adalah Pengantar Dunia Otomotif. Gue inget banget tuh baca. Kalau buku anak aku dulu suka Stop. Ntar lu. Ingetin gue, Stop ini apa? Siapa pengarangnya? Stop ini majalah ya? Kok Stop majalah sih? Stop itu bahasa kan dari bahasa Jerman. Itu bukan Stop namanya. Sebenarnya judul aslinya tuh apa gitu singkatannya dia deh. Cuma sama penerjemahnya ini jadi Stop. Itu cerita detektif gitu Om, sama juga. Cuma jadi waktu itu justru di perpus aku nggak banyak dapat 5 sekawan. Jadi aku justru kenalannya sama si Stop ini gitu. Sama kalau udah gede maksudnya bukan masa kecil lagi, aku suka sama Roald Dahl. Bagus loh. Dia itu kalau Roald Dahl itu dia itu pintar sekali bermain kata-kata ya. Tuh, jadi sangat menarik sekali. Sampai saat ini aku paling suka sih BFG ya sampai sekarang. Tapi aku lagi mencari karyanya Roald Dahl yang George Marvelous Medicine. Jadi kalau ada teman yang menjual George Marvelous Medicine, tolong kasih tahu ya. Aku lagi mencari. Iklan baris ini dipersembahkan oleh Casual Reader 4. Dan kita sekarang lanjut lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal buku anak, gue mau shout out juga ikut-ikutan buat Om Iwo Apkari. Ini salah satu generasi penulis cerita-cerita anak zaman sekarang yang banyak nulis cerita. Gue suka Iwo itu karena setting dia itu bukan setting. Jadi ingat zaman-zaman dulu Tok. Settingnya itu lebih ke cerita-cerita anak-anak yang main di luar, bertualang, kayak gitu. Itu kan zaman-zaman kita bukunya seperti itu kan. Nah, Iwo ini juga menggunakan trik yang sama. Karena buat dia itu menarik cerita-cerita pengalaman seperti itu. Dan mungkin nanti akan kita undang ke sini. Gitu. Oke. Bentar. Lu kan satu-satunya di antara kita berempat yang udah punya anak nih. Nah, kalau gue tanya lu sebagai seorang ayah, lu sendiri memilihkan buku untuk anak lu gimana? Karena si Emput kan juga suka baca. Nah, kalau ngomong buku anak dari sisi lu sebagai seorang ayah gimana? Dulu lu milihin bukunya buat gimana lu? Nah, jadi anak gue tuh sekarang gini. Setiap kali ke toko buku, dia bebas beli buku semau dia, tapi syaratnya harus baca satu buku yang gue kasih. Contoh? Misalnya dia lagi nyari buku Terelie, dia suka banget Terelie. Kemudian, oke, lu boleh baca Terelie, terus gue kasih lihat dong satu buku Joko Pinurbo. Terus abis itu dia beli buku, waktu itu gue lupa, komik tentang, ini dulu waktu dia masih beberapa tahun lalu, dia suka banget Cowboy Junior. Dia beli buku tentang Cowboy Junior, gue bilang boleh, tapi gue tunjukin 5 sekawan, lu harus baca. Dan yang terakhir, misalnya waktu kita ke Jakarta, dia beli buku apa gitu, gue lupa. Pokoknya buku-buku yang ada cerita-cerita Korea-Korea gitu, gue kasih dong Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Lu harus baca. Oke. Gitu. Jadi ya gue nggak mau berusaha memaksakan, tetapi minimal gue punya bargaining power lah. Gue mau dong Om kayak gitu. Hah? Emang lu anaknya siapa? Anaknya emak gue. Nah, jadi tinggal 5 sekawan yang kayaknya dia belum mulai tertarik. Nah, berikutnya sih gue mau kasih dia buku-bukunya ini Laura Ingalls Wilder. Jadi 50 Shades of Grey. Anjir. Itu bacaan bapaknya. Dan anak gue ini sekarang lagi gue bujuk-bujuk. Setelah dia baca, dia kan harus ceritain ke gue bukunya kan. Kayak Robinson Crusoe tuh gila, hampir sebulan baru kelar dia baca. Nah, oke. Enggak apa-apa. Tapi gue suka lah karena itu dia membalas komitmen, dia mematuhi komitmen dan janjinya untuk membaca, walaupun kelihatan banget dia struggling baca buku setebal itu gitu ya. Tapi setelah itu gue minta lu ceritain ke gue. Terus dia bilang oke, siapa takut. Wah, terlalu mudah nih. Akhirnya gue bilang lu ceritain ke Om Toto, Mbak Opat, sama Om Steven di Kepo Buku. Baru dia mingkem.
Tapi menurut gue struggle-nya bukan gara-gara tebel deh, karena dia suka baca kan. Kenapa? Kalau lu nggak tanya, struggle dia gara-gara apa? Gara-gara nggak suka ceritanya atau apa sih? Bukan. Apa? Dia nggak bisa relate Oh, oke. dengan ceritanya. Betul. Dia belum bisa relate dengan cerita. Oh, ini kenapa ada kanibal lah segala macem, terus Make sense. gitu loh. Nah, tantangan buat gua pribadi adalah gua mencoba untuk relate dengan buku-buku dia. Misalnya, gua lagi mencoba menantang diri gua untuk mencoba menikmati Terelia yang lengkap di rumah gua itu buku. Oh, harus belajar sama Opat kalau Terelie sih. Udah tamat soalnya Opat. Iya, bisa ceritain dari awal sampai akhir. Ya wes. Kita masuk ke bagian terakhir. Lu makan bagi-bagi napa? Makan siapa? Gua. Tuh kan. Oke, dan di bagian ketiga ini masih ngobrolin oleh Steven dari Makassar International Writers Festival. Steven sempat amprokan, kalau kata orang condet temennya Toto bilang gitu, amprokan sama Trinity. Trinity ini tidak lain dan tidak bukan yang menulis buku The Naked Travelers, buku-buku traveling. Emang di situ ada sesi tentang travel writing ya, Steven ya? Iya. Dan Agustinus Wibowo membawakan materi tentang apa? Yang kemarin itu tentang gimana cara menulis perjalanan yang bermakna. Sedangkan untuk sesi terakhir, di hari terakhir itu percakapan The Naked Traveler bersama Mbak Trinity. Oke. Kebetulan beliau baru saja menuntaskan seri yang ke-8 dan kemarin itu betul-betul jadi sebuah percakapan yang luar biasa gitu, yang sangat-sangat personal, yang sangat-sangat menghibur, sangat seru. Orangnya kayak apa sih Trinity itu? Kalau dilihat dari tulisannya, Mbak Trinity adalah seorang pejalan yang semau dia gitu, yang agak selengean juga dan selalu ceria gitu, dan begitu menikmati perjalanan. Dan Mbak Trinity ini adalah seorang travel blogger pertama yang naik daun, yang ibaratnya tuh dia pionir cerita-cerita perjalanan di Indonesia. Jadi meskipun bukan ngasih tahu di daerah ini ada apa aja sih gitu, tapi dia bisa ngasih kesan, ngasih pengalaman dia untuk seru-seruan bersama pembaca. Dan yang bisa aku tangkap ya dari kemarin itu, para pembaca beliau itu adalah seorang yang sangat-sangat terinspirasi, dan begitu membaca buku ini mereka tergerak untuk nekat gitu, untuk berani melangkah, untuk berani cuti, berani ambil tabungan mereka dan pergi ke luar negeri misalnya. Gue masih belum berani sih. Oh gitu. Ya ibaratnya keluar dari Indonesia lah minimal. Oke. Ya udah, kita dengerin dulu amprokannya Steven sama Mbak Trinity. Singkat aja sih, cuma 2 poin pertanyaan dari Makassar International Writers Festival. Kita dengerin. Kita sedang bersama dengan Mbak Trinity. Saya ingin bertanya, apakah ada rekomendasi buku-buku traveling yang bisa memperkaya para calon penulis traveling di saat ini? Kalau Indonesia saat ini belum ada, yaitu Naked Traveler kan memang udah sendiri, nggak kayak belum ada yang mirip ataupun yang jadi yang bisa mirip seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari luar negeri, aku sendiri suka membaca buku-buku travel karangannya Bill Bryson, Billbryon. Itu dia memang nulis travelingnya kayak aku gitu, yang santai, ringan, lucu tapi berpengetahuan. Terus Mbak Trinity, kalau bisa dibilang penulis traveling sekarang tuh udah banyak banget, mulai dari kayak model Mbak Claudia Kaunang, terus model perjalanan yang lucu-lucuan, terus yang informatif tapi lucu juga kayak Mbak Trinity. Kira-kira ada tips apa gitu supaya para penulis pemula ini berani untuk menelurkan karya mereka? Kalau untuk traveling sih berarti kita karena sekarang udah banyak, kita harus rajin juga ngelihatnya di pasaran yang ada apa dan mengisi celahnya. Jadi misalnya, kalau yang tentang buku-buku budget gini kan udah Claudia Kaunang yang pegang. Buku yang sastra yang aneh-aneh ya mungkin Agustinus yang pegang, atau yang tentang apa segala macam beasiswa murah apa segala macam udah ada gitu. Jadi
sebenarnya kita harus ngelihat dulu pasarnya apa yang ada yang belum gitu kan. Dan kalau misalnya pergi juga kan kalau baru mulai berarti kan kita akan ke Asia Tenggara aja. Tapi mungkin ada suatu hal yang menarik, misalnya ceritanya yang belum ditulis adalah toilet-toilet di Asia Tenggara atau perbedaan budaya, ataupun misalnya lebih spesifik misalnya pantai-pantai kece di Asia Tenggara gitu. Jadi memang kita harus mainannya sekarang karena udah banyak harus lebih niche gitu. Terima kasih Mbak Trinity, sehat selalu. Makasih. Oke, satu poin yang menarik dari kata Trinity tadi, cari hal yang berbeda, yang unik gitu. Karena semua buku travel itu udah banyak yang nulis. Gue jadi tertarik nanya ke Toto nih sebagai seorang traveler Abidin. Traveler apa? Abidin. Apa tuh artinya? Atas biaya dinas. Kayaknya gue lupa apa namanya. Oh itu Haji Abidin ya. Kan dulu kita suka ada. Iya benar-benar. Lu kan travelingnya sampai kemana-mana kan Abidin kan? Betul. Kebanyakan Abidin gue. Nah, lu suka baca buku traveling gak sih? Sebenarnya. Sebenarnya. Ya kalau travel yang apa deh, cerita? Pertanyaannya paling gampang gini deh. Ketika harus nyebut satu buku tentang traveling, apa yang teringat pada lu? Bentar dulu. Travelingnya itu buku traveling atau buku travel guide? Sembarang, pokoknya tentang traveling. Karena Trinity itu sebenarnya menurut gue ya bisa dibilang kan travel guide, tapi dia menulisnya dengan cara yang populer, dengan cara cerita. Tapi ada juga kan yang lebih pat to the point gitu loh. Kalau ngomong travel guide, orang pasti tahu. Gua nggak pernah baca, tapi yang dalam benak gua adalah Lonely Planet sama DK Witness ya. Yes. Bener nggak? Yes. Nah itu yang sebenarnya gua mengarah ke situ. Lu pasti nyebut itu gitu kan? Cuman kalau menurut gue 2 buku itu sebenarnya adalah buku-buku travel yang travel guides ya gitu kan. Nanti kalau mungkin dibahas mungkin travel story itu beda lagi gitu ya. Travel guides yang menurut gue agak-agak mainstream gitu. Dan gue mempunyai prasangka buruknya adalah Lonely Planet sama DK itu dibuat dengan, maaf ya kalau mungkin rasis atau apa, tapi menurut gue westerner in mind gitu. Memang. Jadi sangat western in mind. Jadi kalau buat gue yang Asia sangat nggak ini, tapi boleh juga sekedar ini. Nah, gue itu belakangan suka justru buku travel guides yang sifatnya lebih tipis, tapi lebih apa ya? Lebih ceruknya tuh lebih aneh gitu. Aneh, misalnya kayak gini, ada travel guides yang kemarin tuh dia nerbitin misalnya seperti walking in Singapore gitu. Jadi dia nunjukin tempat-tempat yang lu bisa dengan walking distance tuh, atau kadang-kadang ada buku travel yang khusus untuk misalnya makanan gitu. Dan itu persis seperti rekomendasinya Trinity tadi. Dia bilang kalau lo menulis buku traveling itu cari yang berbeda. Misalnya spesifik bahas pantai-pantai di Asia Tenggara, atau misalnya tentang budaya. Terus pokoknya lebih kepada angle yang menarik. Gue jadi ingat, gue punya teman namanya Mas Junanto, orang BI, ekonom gitu. Mas Junanto itu punya buku traveling yang unik karena dia nyebutnya Flying Traveler. Oke, terus? Jadi dia ini adalah orang Indonesia pertama, kalau tidak salah, yang di-feature oleh Instagram karena keunikan fotonya. Dia suka banget foto yang lagi loncat itu loh. Yang lagi loncat terus di-freeze seolah-olah dia lagi melayang di udara gitu loh. Oh, oke. Dia suka banget. Sekeluarga tuh suka foto-foto model gitu. Terus akhirnya setiap dia traveling kemanapun, dia selalu di objek-objek wisatanya dia foto dengan gaya dia loncat kayak begitu, dengan pakaian daerah setempat di Tibet, di Jepang, sampai ke Padang sekalipun dia melakukan itu. Dan itu jadi buku namanya Flying Traveler. Itu menarik. Karena itu angle-nya jadi menarik gitu kan. Ada lagi Steven, kalau atau Opat, lu buku traveling apa yang suka lu baca? Nggak suka. Lanjut, Steven. Oh, ada satu lagi buku Haji Backpacker. Itu juga buat gue buku perjalanan. Oh ya, gue pernah baca tuh kayaknya. Itu keren banget itu buku. Haji Backpacker. Jadi dia cerita pengalaman dia tentang pergi haji tapi backpacking. Oh, oke. Aguk Irawan yang nulis. Itu keren. Toto pasti tertarik karena Toto lagi mikir mau backpacker dia ke Condet. Ya, soalnya baju gue udah ada di Condet, jadi gue nggak perlu bawa apa-apa lagi. Ada lagi referensi buku traveling? Tidak. Kayak kan bir peletok di bocah satu ya. Bir peletok. Ya wes.
Oke, penutup mungkin dari Steven lah. Kalau apa sih menurut lu yang paling penting yang bisa lu bawa pulang dari Makassar Writers Festival ini? Kalau ini belum pulang dari Makassar. Udah, Samudin. Lah, Yang paling seru yang dibawa pulang tuh, yang pertama tuh aku menyadari kalau dunia kepenulisan di Indonesia tuh nggak bakal berhenti di satu generasi ya. Soalnya lewat festival-festival kayak gini mereka bisa menghadirkan calon-calon penulis muda, calon-calon penulis baru yang punya materi yang bagus, yang layak untuk dikenal, dan yang kedua, lewat festival penulis ini aku juga kayak jadi lebih yakin gitu ya, lebih menyadari kalau lewat buku tuh seseorang bisa berbagi, seseorang bisa terkoneksi dengan sedemikian rupa gitu ya, yang nggak terbayangkan gitu. Tapi tetap pertanyaan gua adalah kapan lu nulis? Lebih nyaman menjadi seorang pembaca sih Bang. Cuma ini Bang, katanya Mas Jokpin gini Bang. Jadi gimana sih teknik membaca sastra gitu? Dia bilang gini, misalnya Bang Rane bilang ke Emput gitu, baca ini ya. Nah itu setelah Emput baca, misalnya contohnya, Emput bisa mencoba untuk menuliskan apa yang dia rasain setelah membaca karya tersebut gitu. Ataupun pendengar Kepo Buku yang lagi dengerin ini, mungkin setelah baca sebuah karya sastra, sebuah puisi, sebuah novel, sebuah cerpen, yuk kita tulisin apa yang menggugah, apa yang meresahkan, atau apapun yang terlintas di benak kita tulis. Kita buat sebuah tulisan hasil pembacaan karya Rane Hafid, karya Hertoto Eko gitu misalnya. Jadi Opat kok nggak disebut? mau Opat gitu, karya mau Opat. bukan. Opat khusus editor kan? Oh iya. Iya, Penyunting. Dan kalau tadi Steven bilang ada tips dari Joko Pinurbo bahwa selalu baca, lu ceritakan kembali atau lu tuliskan kembali. Kenapa enggak juga lu rekam aja, kirim ke Kepo Buku? Boleh banget. Sae. Celengan Semar. Celengan Semar. Aduh, lu nggak ngerti deh, nggak ngerti tuh bercandaan zaman sekarang. Tapi ya itu, lu rekam cerita lu. Misalnya lu baru baca buku Lala Bohang gitu, terus apa sih yang lu dapat dari membaca buku itu? Lu rekam aja, seolah-olah lu lagi ngobrol, terus lu share ke Kepo Buku. Kirimnya kemana, Mbak Opat? Ke suarane@gmail.com atau WhatsApp ke 087878505012. Emang bisa air belatung nangka. Atau juga bisa buka browser kamu, ketik bit.ly/ikut Kepo Buku. Itu dia. Jadi ditunggu. Buat Mas Ari di Perth, terima kasih buat kirimannya. Kita lagi nunggu pasangannya. Kalau ada yang kirim lagi, baru nanti akan kita jadikan satu di... Kenapa harus nunggu Kepo pasangannya? Ya soalnya biar banyak, Samsudin. Oh, maksudnya nunggu kiriman yang lain, bukan nunggu pasangannya. Ngapain kita nungguin pasangannya Mas Ari? Pasangan mah nggak ditunggu ya. Iya. Pasangan itu disunting. Apa sih? Lanjut. Dan jangan lupa follow Instagram kita di Apaan sih? Kepo Buku. Instagram kita di @kepobuku. Ini apa sih berdua nih ribut? Sih gue gak ngapa-ngapain. Terus websitenya ada di suarane.org. Terus apa lagi ya? Udah itu aja ya. Oh ya, subscribe di... Bisa di banyak platformnya, ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Breaker, Pocket Cast, dan lain-lain dengan ketik saja Kepo Buku. Begitu. Demikian. Dan terima kasih. Dan Jangan lupa buat lo yang masih mau ikutan tantangan Harry Potter, ditunggu kiriman audionya. Ceritakan tentang 2 hal aja. Apa sih yang menarik dari buku Harry Potter menurut lo? Dan yang kedua, ketika lo harus meyakinkan orang-orang dablek kayak gue untuk bisa menikmati Harry Potter, apa sih yang lo sarankan? Simpel aja. Kita akan putar episode Harry Potter ini di Harry Potter Day, ya. kapan? July 31st. Dulu kaman. Lah iya, masih ada waktu. Oh iya.
Jadi 31 Juli adalah hari ulang tahunnya Harry Potter sama ulang tahunnya J.K. Rowling. Jadi Harry Potter Day. Hari Rabu ya, hari Rabu itu ya, hari Rabu. Pas banget kan. Pas binggit. Kita tunggu tantangan Harry Potter. Mau tahu apa itu tantangan Harry Potter selengkapnya lu ke Instagram kita aja, lihat di highlights kita ada situ. Harpot, lu lihat aja di situ caranya gimana, kirimnya kemana. Dan nanti akan kita jadikan satu di episode Selamat Ulang Tahun. Kok nggak ikut nyanyi sih lu pada? Enggak pengen. Basi. Ya udah. Ya Pak. Gitu sih. Terima kasih banyak sekali lagi, Steven. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Steven. Opa terima kasih. Toto tidak terima kasih. Bodoh. Gue pikirin. Dah. Waalaikumsalam. Salam. Ya, sama-sama.